Selamat pagi, perkenalkan saya Cecilia Walyuni, mahasiswi program studi psikologi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu persepsi, belajar, emosi, berpikir, memori, dan juga motivasi. Yang pertama, persepsi. Persepsi merupakan suatu peristiwa yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu yang pertama, latar belakang budaya, yang kedua, pengalaman di masa lalu, dan yang ketiga, nilai yang dianut. Di dalam persepsi juga terjadi proses-prosesnya. Yang pertama, proses fisik, yang kedua, proses biologis, dan yang ketiga, proses fisiologis. Contoh-contoh persepsi yaitu seperti orang barat tidak mengenal maaf-maafan di hari raya lebaran. Yang kedua, motivasi. Motivasi merupakan proses internal dalam diri manusia yang mengarahkan terciptanya perilaku yang bertujuan untuk memberikan sesuatu pesan kepada orang lain. Contohnya seperti seorang guru memberikan motivasi kepada muridnya untuk selalu giat dalam belajar dan jangan lupa untuk berdoa. Di dalam motivasi ada pun beberapa teori yang terdapat di dalamnya. Yang pertama, teori Abraham Maslow. Itu tuh teori yang berkaitan dengan hierarki kebutuhan manusia. Yang kedua, teori motivasi Douglas. Dan yang ketiga, teori motivasi kebutuhan. Dan yang keempat, teori motivasi Herzberg. Yang ketiga, belajar. Belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang dianut. Pengertian belajar menurut para ahli. Yang pertama, menurut M. Sobri Sutikno. Menurut M. Sobri Sutikno, suatu proses usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan suatu perubahan yang baru. Yang kedua, menurut Tursan Hakim. Menurut Tursan Hakim, definisi belajar merupakan suatu proses perubahan dalam kepribadian manusia yang ditunjukkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas dalam bentuk tingkah laku. Contohnya seperti seorang siswa yang selalu giat dalam belajar untuk mengalami perubahan yang dulunya dia menjadi seseorang siswa yang tidak pernah mendapatkan ranking di sekolah atau di kelasnya. Dengan giat belajar, ia menjadi salah satu siswa yang terpandai di dalam kelasnya. Yang berikut, emosi. Emosi merupakan pola reaksi yang melibatkan elemen pengalaman, perilaku, dan fisiologis yang digunakan seseorang untuk menangani sesuatu masalah. Adapun jenis-jenis emosi. Yang pertama, cinta. Yang kedua, benci. Yang ketiga, takut. Yang keempat, marah. Dan yang kelima, malu. Contohnya saja seperti seseorang mengalami emosi takut di saat dia mengalami suatu masalah yang membuat dia menjadi takut ataupun malu. Yang berikut, berpikir. Berpikir merupakan aktivitas mental atau intelektual yang melibatkan kesadaran dan subjektif individu. Proses atau jalannya berpikir itu ada 3 langkah. Yang pertama, pembentukan pengertian. Yang kedua, pembentukan pendapatan. Yang ketiga, penarikan kesimpulan. Dan yang terakhir, memori. Definisi memori merupakan fungsi yang terlibat dalam proses mengenang masa lalu, keseluruhan pengalaman masa lalu yang diingat kembali, dan pengalaman yang khas yang diingat oleh setiap individu. Adapun jenis-jenis memori. Yang pertama, memori sensoris. Memori sensoris berkaitan dengan penyimpanan informasi yang diperoleh dari penerimaan panca indera. Dan yang kedua, memori jangka pendek. Memori jangka pendek merupakan proses penyimpanan memori secara sementara, yang artinya memori tidak bisa disimpan kembali dalam jangka waktu yang lama. Dan yang terakhir, memori jangka panjang. Memori jangka panjang merupakan penyimpanan yang bisa diingat cukup lama dan bersifat permanen.